Ya, halo selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat-sehat selalu ya. Hari ini senang sekali saya Priscilla Rini bisa menjumpai Anda dalam Senin Inspirasi. Seperti biasa setiap hari Senin kami akan menghadirkan narasumber yang akan membagikan pengalaman mereka, dan semoga apa yang dibagikan hari ini dapat menginspirasi kita semua yang ada di sini. Kalau kita ngomongin soal menginspirasi, kali ini cukup menarik karena tema kita adalah es cendol di tengah minuman kekinian. Wah, dari judulnya aja nih sudah cukup unik ya, es cendol. Di mana sih orang yang nggak tahu es cendol, di kelezatannya, kemudian rasanya, apalagi tuh kalau saat bulan Ramadan ini adalah salah satu yang paling banyak pembelinya, banyak penggemarnya. Untuk es cendol bisa diminum baik orang tua, anak-anak, pokoknya di skala usia juga bisa menikmati nikmatnya dengan es cendol. Temanya adalah di tengah minuman kekinian, karena emang banyak minuman kekinian nih, ada boba-bobaan dan campuran minuman lainnya. Gimana kemudian es cendol juga uh, perlahan naik untuk bisa sejajar dengan minuman kekinian. Kita udah bersama dengan Pak Ical, ini adalah owner dari Raja Cendol Vilsya Pro. Sudah ada di studio Smart FM, kita sapa dulu terlebih dahulu Smart Listener. Untuk Anda yang juga ingin ikutan bersama dengan kita ngobrol atau mungkin ingin memberikan pertanyaan, silakan langsung ke YouTube dari Smart FM Makassar, drop di kolom komentar ya pertanyaannya atau mungkin komentar-komentarnya, nanti akan kita bacain. Oke, hai Pak Ical, apa kabar? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini lagi sibuk apa nih? Kegiatan rutinitas sehari-hari sebenarnya mengajar, Bu. Ngajar ya. Mengajar selain jualan cendol itu. Oh oke. Oh jadi sebelum kita ngomongin soal channel, Pak Ical ini basicnya apa? Basic pekerjaannya apa sih sebenarnya? Kebetulan sejak tahun 2000 itu saya berprofesi sebagai tenaga dosen, Bu. Eh, Kampusnya dulu namanya STIMIK Dipanegara, sekarang Universitas Dipa Makassar. Jadi alhamdulillah sudah mengabdi kurang lebih 22 tahun di kampus. Masya Allah, itu waktu yang cukup panjang ya. Udah cukup lama menjadi tenaga pengajar di sana. Oh basicnya jadinya dosen, ngajar apa tuh Pak? Teknik informatika, Bu. Wah, teknik informatika. Ini sepertinya berhubungan dengan teknologi ya. Iya. Kemudian tiba-tiba jadi penjualan cendol ini kayaknya 180 derajat ini banting setir beda ya. Di teknik informatika berarti ngajarannya apa tuh Pak? Kalau di teknik informatika tuh? Kalau di kampus itu, karena kebetulan saya ditempatkan di jurusan teknik informatika, saat ini mata kuliah yang diampuh itu sistem operasi komputer. Ya, jadi ada dua sebenarnya yang sering dikasih amanah di kampus. Selain SOK itu tadi ada pemodelan dan simulasi sistem. Oke. Dari potongan-potongan judul aja sudah agak sedikit ribet ya untuk memikirkannya, Smart Listener. Nah, kemudian dari seorang dosen sekarang beralih, bukan beralih sih sebenarnya, sambil ya, sambil. Kenapa ceritanya sampai saya mau jualan cendol deh? Kalau melihat dari latar belakangnya sebenarnya awalnya bukan jualan cendol, Bu. Kalau hobi untuk berdagang memang sejak kecil senang berdagang. Jadi mengisi waktu, sambil mengisi waktu berpikir untuk mencoba kembali berdagang di saat ini. Pertama itu saya buat bakso goreng sebenarnya. Bakso goreng ada beberapa titik juga tapi tidak bertahan lama. Kemudian berpikir kira-kira apa yang bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini. Dan kita, maksudnya saya berdua sama istri itu memutuskan untuk jualan cendol akhirnya. Alhamdulillah usaha ini dirintis sejak tahun 2018, Bu, sampai saat ini.
Nah itu dia. Oh jadi awalnya tuh jualan bakso juga ya? Jualan bakso juga. Berarti semua resep itu dari bikin Iya, sendiri atau gimana? iya. Kalau Jadi resepnya? mulai dari jualan bakso itu memang kita sendiri yang ramu, Ngolah ini, ya. ngolahnya dan sebagainya. Oh, berarti pintar masak dong Pak Ical nih. Ah tidak juga, kalau pintar masak tidak juga. Jadi Kan bakso gampang buatnya. Oke, oh jadi yang meramu ini Kan tinggal ke pasar untuk olahnya. olahnya ya. Bumbunya semua sudah dicampur di sana. Oke. Kita tinggal Goreng aja ya. tinggal buat baksonya aja di rumah. Betul. Iya. Oh, oke. Terus waktu bakso nggak bertahan lama, kayaknya cendol aja deh. Kenapa kok milihnya cendol gitu? Ya itu tadi karena Alasannya apa? Kenapa cendol? salah satu yang kita lihat yaitu penikmat cendol itu tidak pernah berhenti, utamanya bulan Ramadan. Yang dicari pasti cendol. Coba kita buka cendol, apakah di luar bulan Ramadan animo masyarakat itu sama? Ternyata sama, Bu. Ternyata faktornya bukan karena bulan Ramadan banyak penjual cendol kemudian mereka mau minum cendol. Di luar bulan Ramadan pun mereka sangat menikmati minuman tradisional ini. Dengan ini cendol ini ya. Iya. Nah, ini kan sekarang cendol udah banyak nih macam-macamnya. Ada yang dari sagu, Ya. ada juga yang hijau itu dari apa? Pandan sama Pandan, ya, sama ya apa sih untuk campurannya tuh? hijau ya kita pakai pandan, ya seperti itu supaya warnanya tetap Oke, hijau, itu. ya. Itu kan ada macam-macam. Nah, kalau jualan dari Pak Ical ini gitu juga, Iya, macam-macam juga. iya, seperti itulah. Jadi kita mix itu. Jadi ada dari pandannya kita gunakan, tapi kalau masalah cendolnya kan semua sama nih proses pembuatannya. Kita lebih cenderung untuk melihat dari kualitas campuran-campuran lainnya, seperti pemakaian gula merahnya itu kita pertahankan betul bahwa gula merahnya harus yang paling berkualitas begitu. Seperti itu. Oke, baiklah. Smart Listener, kami akan segera kembali untuk melanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap terus di Smart FM.